Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Pagi ini saya akan membaca Dhammapada kisah Tissa Tera. Tissa adalah putra kakak perempuan dari ayah Pangeran Siddhartha. Ia menjadi biku pada usia yang telah lanjut dan suatu saat tinggal bersama Sang Buddha. Walau baru beberapa tahun menjalani kebikuannya, ia bertingkah laku seperti biku senior dan senang mendapat penghormatan serta pelayanan dari biku-biku yang berkunjung kepada Sang Buddha. Sebagai biku junior, ia tidak melaksanakan semua kewajibannya. Di samping itu, ia juga sering bertengkar dengan biku-biku muda lainnya. Suatu ketika, seorang biku muda menegur kelakuannya. Hal itu membuat biku Tissa sangat kecewa dan sedih. Dan kemudian ia melaporkan hal itu kepada Sang Buddha. Biku-biku lain yang mengetahui permasalahan tersebut mengikutinya dan memberikan keterangan yang benar kepada Sang Buddha jika dibutuhkan. Sang Buddha yang telah mengetahui kelakuan biku Tissa menasehatinya agar ia mau mengubah kelakuannya, tidak memiliki pikiran membenci. Sang Buddha yang mengatakan bahwa bukan pada kehidupan ini saja biku Tissa mempunyai watak keras kepala, juga pada kehidupan sebelumnya biku Tissa pernah terlahir sebagai seorang petapa yang keras kepala bernama Dewala. Karena suatu kesalahan, ia mencerca seorang petapa suci. Meskipun raja ikut campur tangan dengan memintakan ampun kepada petapa suci itu, Dewala tetap berkeras kepala menolak untuk melakukannya. Hanya dengan paksaan dan tekanan dari Raja Dewala barulah mau meminta ampun kepada petapa suci. Ia yang menghina saya, ia memukul saya, ia mengalahkan saya, ia merampas milik saya. Selama seseorang masih menyimpan pikiran-pikiran seperti itu, maka kebencian tidak akan pernah berakhir. Ia menghina saya, ia memukul saya, ia mengalahkan saya, ia merampas milik saya. Jika seseorang sudah tidak lagi menyimpan pikiran-pikiran seperti itu, maka kebencian akan berakhir. Ibu, bapak, saudara, dari syair Dhammapada tadi ada dua hal yang bisa kita renungkan. Di sini, barang siapa berpikir ia menyakiti aku, ia menghina aku, ia membenci aku, maka hidupnya akan menderita. Tetapi barang siapa bisa melepaskan kebencian dan keakuan. Di sini kebencian dan keakuan sangat penting, karena selama kita merasa aku ini kekal, aku ini benar, aku ini selalu berbuat baik, maka orang tersebut
akan menderita, tidak bisa menerima masukan dari orang lain. Karena keakuannya sangat tinggi, egois, merasa benar sendiri, merasa pintar sendiri. Barang siapa yang merasa aku berkuasa, aku ketua wihara, aku ketua kelas, aku pemimpin, maka dia tidak akan bisa menerima masukan dari orang lain. Sang Buddha memberitahukan pada kita bahwa hidup tidak kekal. Aku juga tidak kekal. Mana yang disebut aku ini? Kosong, tanpa inti. Aku sedang duduk, sedang berbicara. Ya, aku ini sedang berbicara, tapi mana yang disebut aku? Tidak ada. Apakah aku saat ini yang sedang berbicara dengan tadi saat saya masih duduk di bawah, apakah sama? Sudah berubah. Saat ini pun hanya memejamkan mata dan membuka mata itu sudah berubah. Jadi aku ini sesungguhnya tidak ada. Selalu berubah. Karena itulah janganlah membesarkan aku. Anatta, kosong tanpa inti. Badan jasmani kita, aku ini gagah perkasa, cantik molek. Apakah tidak akan berubah? Pasti berubah. Wajah ayu, cantik, molek, menawan. Apakah masih kelihatan cakep, cantik, molek dan menawan? Manakala wajahnya sudah kisut, giginya ompong, kempot. Bayangkan wajah yang cantik, artis yang terkenal di usia 70, giginya ompong, tidak pakai gigi palsu. Wah, cantiknya sudah hilang. Itulah perubahan. Walaupun zaman sekarang teknologi maju, wajah ditarik, tarik kanan, tarik kiri, biar kencang, pakai gigi palsu, ditanam supaya kelihatan cantik, tetap cantik. Rambutnya disemir, walaupun tetap cantik. Pandanglah ke bawahnya, di sekitar leher. Leher tidak bisa ditarik, kulitnya tetap akan tampak kisut. Itulah proses, itulah kenyataan. Jadi kita harus bisa menerima kenyataan, menerima perubahan, maka kita akan tenang, damai, dan bahagia. Demikian juga jangan merasa aku telah berbuat baik, aku kurang apa. Ini yang sering kita dengar. Aku kurang apa? Aku sudah nurut melayani pasanganku, masih saja dikau marah-marah. Kurang apa? Itu proses kehidupan. Itu banyak terjadi. Itu wajar. Bukan hanya saya. Ini bukan contoh yang saya terjadi, tapi ini kenyataan dalam masyarakat. Banyak orang tidak sadar. Marilah kita merubah pola pikir kita. Jangan aku kurang apa, tetapi apa yang bisa ku berikan, apa yang belum ku lakukan, kita akan memperoleh kebahagiaan.
Tapi kalau kita menuntut, menerima, mendapatkan, yang kita peroleh apa? Hanya kesenangan sesaat. Setelah mendapat kesenangan, berubah, muncul kesenangan baru, ingin itu, ingin ini, menuntut begini, menuntut begitu. Akhirnya terjadi konflik, terjadi masalah. Kehidupan kita tidak tenang, tidak nyaman. Seperti tadi sang Buddha dalam kisah Tisa merasa egonya tinggi, merasa dekat, masih saudara sang Buddha. Padahal dia walaupun usianya sudah tua, tapi tingkatan kebikuannya masih muda. Mintanya dihormati. Akhirnya kecewa, menderita, menimbulkan kebencian. Diri sendiri akan muncul kebencian, lingkungan juga akan menimbulkan kebencian. Kita membenci sana, kesini dibenci. Situasi yang demikian, situasi yang seperti itu sangat tidak nyaman. Ibu, bapak, saudara dalam Dhamma, marilah kita berjuang, berusaha bersama-sama untuk memperbaiki diri sendiri. Praktek, datang ke wihara, memperoleh manfaat, banyak teman, bisa latihan kesabaran, bisa mengurangi keakuan. Begitu datang kita sudah latihan mengurangi keakuan, menghormat, namaskara kepada besi, patung. Itu adalah bentuk latihan kita mengurangi keegoisan, mengurangi keakuan, menghormat. Saya menghormat kepada Buddha, saya menghormat kepada Dhamma, saya menghormat kepada Sangha. Tidak cukup hanya sekadar namaskara, anjali, tetapi mengingat ajaran Sang Buddha. Sang Buddha telah menunjukkan jalan. Salah satu tadi, aku itu kosong tanpa inti. Jadi janganlah tinggi hati. Saya harus bisa berubah. Angel, pokoknya aku boleh bisa. Ada yang punya pikiran demikian. Orang demikian berarti tidak mengakui Guru Agung Buddha Gautama. Angel, aku tidak bisa berubah. Bertentangan dengan ajaran Sang Buddha. Sang Buddha berkata bahwa hidup ini berubah, aku ini berubah, tapi aku nggak bisa merubah diriku sendiri. Berarti meragukan ajaran Sang Buddha. Angel, sulit, iya memang sulit. Semakin sulit kalau kita hanya berkata sulit, tidak bisa, tidak mau, itu lebih tepatnya. Tidak mau praktek Dhamma, tidak mau memperbaiki diri. Kita praktek, kita berusaha. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Kebanyakan orang hanya meminta, mengharap, ingin memperoleh. Apa yang didapat? Semakin banyak yang didapat, semakin muncul keserakahan, kemelekatan. Tetapi kalau kita bisa memberi, melepas, kita akan meroleh kebahagiaan. Karena apa yang kita berikan, apa yang kita lepaskan, itu yang akan kembali kepada kita. Yang sederhana, yang paling gampang, paling murah, tersenyumlah. Begitu berjumpa, selamat pagi, seulas senyum, wajah kita tampak cantik, tampak ganteng. Daripada ketemu selamat pagi sambil cemberut, wajah kita jelek. Yang disapa
sungkan, muncul tidak suka dan kebencian. Hidup ini sebetulnya sederhana. Kebahagiaan berada sangat dekat dengan kita, mudah digapai, mudah diperoleh kalau kita mau dan bisa memiliki pandangan benar. Yaitu pandangan benar, yang dimaksud pandangan benar seperti apa? Kita melepas, memberi, kita bahagia. Pandangan salah, watek digawa ngurek, itu ada pepatah bahasa Jawa, itu pandangan yang menurut saya kurang tepat. Memang watak orang sulit berubah, sehingga orang mengatakan watak digawa mengurek, watak jelek dibawa sampai mati. Sesungguhnya itu bisa berubah. Perubahannya ada dua macam, semakin jelek atau semakin baik. Sadarilah, mari kita berjuang memperbaiki diri. Hidup adalah perjuangan, berjuang untuk memperbaiki diri, merubah pola pikir, merubah ucapan, merubah perbuatan menjadi lebih baik. Dengan banyak melakukan, banyak berbicara kelembutan, kebaikan yang enak, yang bermanfaat, hidup kita akan damai, tenang, dan bahagia. Semakin kita banyak keinginan, semakin kita banyak menuntut, semakin banyak keserakahan yang muncul dalam diri kita. Karena keserakahan maka kita tidak bisa menerima kenyataan, tidak bisa menerima apa yang sudah kita peroleh. Akhirnya kita tidak bisa menikmati apa yang seharusnya bisa kita nikmati, apa yang sudah kita peroleh. Seharusnya bisa kita nikmati dengan bahagia. Menjadi menderita, sepahit apapun kenyataan, itulah yang harus kita terima, itulah yang harus kita jalani. Jangan menolak. Kurang puas, oke, wajar, kita manusia biasa, masih punya keinginan yang lebih baik. Tentu kita harus berjuang, harus berusaha memperbaiki diri sendiri, bukan meminta pada Buddha. Buddha lindungi saya. Sang Buddha tidak mengajarkan bahwa Sang Buddha akan melindungi kita, tetapi Sang Buddha mengatakan, seperti umat Buddha mengatakan adalah, aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. 3 perlindungan adalah 3 mustika. Kita berjuang, bukan meminta, tetapi kita harus berjuang, berusaha. Contoh yang nyata yang sederhana. Sekarang kalau siang hawanya panas, masuk kamar, buka AC, tentu saja harus melangkah masuk kamar, menyalakan AC, baru bisa kita menikmati kesejukan hawanya AC. Tetapi kalau hanya minta AC menyala, AC-nya nggak akan menyala. Kita harus melangkah, kita harus berjuang, kita harus berusaha. Di depan ada pohon rindang, saya di lapangan panas. Tentu kalau saya ingin berlindung di bawah pohon, saya harus melangkah menuju ke bawah pohon. Melangkah inilah adalah usaha, perjuangan untuk bisa menikmati
angin yang sepoi-sepoi di bawah pohon rindang. Aku duduk terkantuk-kantuk. Tentu saja sebelum aku bisa menikmati sepoi-sepoi angin yang berhembus di bawah pohon, tentu saya harus melangkah menuju ke bawah pohon. Tidak bisa kalau hanya minta pohon lindungi aku. Tidak bisa. Kita harus berusaha melangkah. Demikian juga kita dalam menikmati kebahagiaan, menikmati kehidupan yang bahagia. Kita harus berjuang, harus melangkah untuk mengkondisikan kehidupan yang tenang, damai, dan bahagia. Caranya mengurangi kejahatan, menambah kebaikan, bersihkan pikiran. Salah satu cara membersihkan pikiran, datang ke wihara. Kenapa datang ke wihara bisa membersihkan pikiran? Di wihara kita bisa praktek dhamma. Kalau hari Minggu kita melaksanakan datang ke wihara, banyak kebaikan yang dapat kita lakukan. Membaca parita, kita mengulang khotbah Sang Buddha, kita sudah melakukan kebaikan. Meditasi walaupun hanya 5 atau 10 menit sudah sebuah kebaikan. Setiap hari Kamis ada latihan meditasi, datanglah ke wihara. Kita akan memperoleh ketenangan, memperoleh kebahagiaan untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Kenapa? Kalau kita datang ke wihara, kita bersemangat. Sudah berangkat dari rumah sampai di wihara, kita bisa melaksanakan meditasi. Tetapi kita dikalahkan dengan sungkan. Lebih parah lagi, kalau hari Kamis saya mau datang ke wihara, bisa datang ke wihara, latihan meditasi 30 menit. Kalau di rumah sungkan. Walaupun nyanding ada altar, cuma melangkah ke belakang, duduk, latihan meditasi 30 menit, sungkan. Suka latihan meditabok. Akhirnya mencapai jangor, jana ngorok. Itulah kenyataan. Umat Buddha bangga dengan meditasi. Tetapi kalau diajak meditasi, sungkan. Ada yang mengatakan kakinya sakit, kaki semutan. Tapi kenyataannya di rumah tidak mencoba. Bukan kaki semutan, tidak mau mencoba, tidak mau praktek. Kalau kita nggak bisa meditasi duduk, meditasi jalan bisa. 1, 2, kiri kanan, kiri kanan. Itu latihan. Dengan kita berlatih, latihan meditasi tidak cukup hanya duduk, tapi membiasakan konsentrasi. Naik motor butuh konsentrasi. Terkadang kita nggak konsentrasi, pikiran biar tahu-tahu ini sampai mana ya, kebelandrang. Itu bisa terjadi, itu kerap terjadi pada kita karena kita tidak konsentrasi. Kita mau pergi, biasa ngunci pintu karena ini sudah rutinitas. Pada saat ngunci pintu kita tidak konsentrasi, ceklek-ceklek sudah kantong berangkat beng. Baru berapa puluh meter, tadi udah saya kunci belum ya? Balik lagi, oh sudah. Itu bisa terjadi karena
itu kebiasaan saat kita ngunci, pikiran kita tidak konsentrasi, lupa. Namun pada saat ambil kunci, kuncinya jatuh, tepluk, kita ambil, kemudian ngunci. Peristiwa jatuhnya kunci itu membuat konsentrasi kita terpusat pada kunci, ngambil, ngunci, berangkat, tidak akan lupa. Karena ingat terjadi kunci tadi jatuh, ambil kunci. Disinilah peristiwa yang sederhana, itulah contoh kenyataan bahwa kita konsentrasi mengambil kunci, sehingga peristiwa mengunci pintu tidak akan lupa. Tapi kalau tidak terjadi kunci jatuh, kita ngunci pintu, pikiran sudah sampai di sana. Kerap kali pikiran kita sudah melangkah jauh. Itulah dibutuhkan konsentrasi. Latihan. Tidak harus hanya duduk, tetapi membiasakan diri konsentrasi pada saat ini. Konsentrasi dengan apa yang sedang saya lakukan. Itulah sesungguhnya meditasi. Ibu, bapak, saudara dalam Dhamma, marilah kita membiasakan diri banyak melakukan kebaikan, mengurangi perbuatan tidak baik, perbuatan tercela. Sang Buddha menunjukkan jalan dengan latihan 5 sila. Yang mengaku umat Buddha wajib harus praktek 5 sila. Menghindari pembunuhan, menghindari mengambil barang yang tak diberikan, menghindari perbuatan asusila, menghindari ucapan tidak benar, menghindari makan minuman yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Ini adalah cara menghindari perbuatan tercela, menghindari perbuatan jahat. Wajib bagi umat Buddha. Berjuang, berusaha untuk melaksanakan 5 sila. Kita masih manusia biasa, terkadang lupa. Yang sederhana, lagi asik nonton sinetron, nging teplak. Oh, nggak sengaja. Ini bukan nggak sengaja, ini pembunuhan. Tapi berusaha nging. Jadi sehingga kalau kita bisa konsentrasi, sadar, atau pada saat mau berhenti, nggak jadi. Itulah salah satu cara kita praktek Dhamma, menghindari perbuatan jahat. Pembunuhan adalah kejahatan. Kejahatan bisa dilakukan oleh pikiran, ucapan, dan perbuatan. 3 hal itu harus kita perbaiki. Kita harus belajar, berjuang, belajar seumur hidup, sepanjang masa. Hidup adalah pembelajaran, hidup adalah perjuangan. Berjuang untuk memperbaiki diri. Dengan memperbaiki diri, kita akan bisa menikmati kehidupan tenang, damai, dan bahagia. Ketenangan, kedamaian, kebahagiaan hanya bisa diperjuangkan oleh kita sendiri. Tidak seorang pun yang bisa memberikan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Walaupun dia ibu saya, dia pacar saya, dia istri saya, dia anak saya, semuanya tidak ada yang bisa memberikan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Karena ketenangan dan kebahagiaan hanya diri sendiri yang bisa memunculkan, yang bisa mengkondisikan. Karena itulah mari kita berjuang memperbaiki diri sendiri untuk diri sendiri. Diri sendiri bukan berarti kita memperbesar keakuan, tetapi kita menyadari aku tidak kekal, jadi kita melepas
melepas. Dengan mengurangi keakuan, kita akan memperoleh kedamaian, kebahagiaan. Saya kira cukup sampai di sini saja apa yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga semua makhluk yang tampak maupun tak tampak di sini bisa ikut merasakan kebahagiaan. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.